Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 16 episode 3. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah cahaya kali ini telah mengalir di layar yang besar, dan hal itu sepenuhnya menampilkan sosok dari seorang manusia yang berada di dalam peti mati hitam. Meskipun kedua matanya tertutup, namun para guru kuno masih bisa mendeteksi sifatnya yang agresif dan juga tangguh. Tatapan mata kelompok guru api ini telah berubah menjadi sangat serius, dan niat membunuh yang besar melintas dalam raut wajah mereka. Yang kemudian kelompok guru api pun mengatakan, "Raja kursi surga, akhirnya kita menemukanmu." Mata cantik dari Ying Huan juga melihat pada Raja kursi surga yang terpantul di layar yang besar. Sesaat kemudian, pupil mata Huan pun menjadi mengeras karena tiba-tiba saja mata dari Raja kursi surga yang sebelumnya tertutup rapat sekarang telah bergetar dengan lembut, dan perlahan dia pun membuka kedua matanya. Pada akhirnya, tung! Sebuah kejahatan yang cukup mengerikan melonjak dari dalam tubuh Raja kursi surga. Jika seseorang memiliki pemikiran yang lemah ketika melihat Raja kursi surga, kemungkinan orang itu akan langsung kehilangan akalnya. Ying Huan dan juga guru kuno menatap dingin pada Raja kursi surga yang sudah terbangun. Sementara Raja kursi surga saat ini hanya melihat ke atas, seolah-olah dirinya telah mendeteksi bahwa dia dimata-matai dari jarak yang cukup jauh. Raja kursi surga pun mengambil posisi duduk di dalam peti mati, yang kemudian dia mengatakan, "Apakah ini adalah Guru Es? Kalian cukup terampil. Ternyata kalian benar-benar bisa memata-mataiku dengan cara seperti ini." Tidak ada jawaban dari perkataan Raja kursi surga itu. Hal ini dikarenakan dia tidak akan pernah bisa mendengar apapun yang dikatakan oleh kelompok Huan, dan proses mata-mata ini tidak memungkinkan kedua belah pihak untuk saling berkomunikasi. Saat ini, Raja kursi surga hanya berbicara pada kehampaan. Namun, dia sangat mengetahui bahwa kata-katanya ini bisa didengar oleh kelompok Huan dan juga para guru kuno. Selanjutnya, Raja kursi surga pun tertawa terbahak-bahak lalu dia mengatakan, "Karena kalian tahu di mana aku berada, maka aku akan menunggu kalian semua datang ke tempat ini. Begitu kalian tiba, aku percaya bahwa kita akan bisa menyelesaikan dendam lama untuk sekali dan selama-lamanya. Namun, kali ini, kalianlah yang pasti akan kalah." Layar besar yang ada di hadapan dari Huan dan juga para guru kuno ini telah bergetar dengan lembut, sebelum akhirnya gambar yang ada di dalamnya mulai terlihat menjadi buram. Setelah itu, gambarnya pun kini menghilang dengan total, dan akhirnya layar juga telah menghilang sepenuhnya. Mata kekacauan primal yang ada di langit dalam sekejap saja juga telah menghilang. Sementara Ying Huan masih berdiri dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa dingin. Dia mengatakan, "Sepertinya Raja kursi surga sudah pulih sepenuhnya." Guru api, dia bertanya dengan suara yang cukup dalam, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Karena jika Raja kursi surga telah pulih sepenuhnya, maka kekuatan bertarung dari penjara iblis otomatis juga melonjak ke puncaknya. Hal ini jelas berita buruk bagi kelompok para guru kuno. Ying Huan pun segera mengatakan, mereka saat ini seharusnya berada di wilayah Suan Barat, dan disitulah yang menjadi markas mereka. Beritahu 3 aliansi besar, minta mereka untuk segera mengakhiri kebuntuan dengan pasukan Yimo. Setelah itu, kirim semua pasukan mereka ke wilayah Suan Barat. Kali ini, kita harus benar-benar memusnahkan penjara iblis. Setelah Huan berkata seperti ini, ada sebuah cahaya yang sangat tajam mengalir dalam matanya. Karena dia mengetahui para Yimo itu terlalu sulit untuk dihadapi. Oleh karenanya, jika para guru kuno hanya memaksa makhluk-makhluk ini untuk bersembunyi, maka itu tidak menyelesaikan masalah sepenuhnya. Namun yang menjadi keuntungan kali ini adalah posisi dari kelompok para guru kuno memiliki keunggulan dalam hal tempat. Karena seluruh Yimo yang ada di tempat ini hanyalah sisa Yimo dari masa lalu yang telah terjebak, dan mereka
tidak dapat memanggil bala bantuan dari planet Yimo yang ada di luar sana. Memikirkan hal ini saja, Ying Huan percaya bahwa kelompok mereka pasti akan menang sepenuhnya. Kelompok dari para guru kuno setelah mendengarkan instruksi dari Huan mereka pun akhirnya menganggukkan kepalanya dan mereka mengerti bahwa perang dunia yang besar sekali lagi akan segera meletus. Dan kali ini mereka tidak akan pernah membiarkan para Yimo untuk sekali lagi bisa melarikan diri. Ying Huan merenung sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, "Mari, kita harus segera persiapkan persembahan. Setelah 3 pasukan aliansi besar muncul di tempat ini, maka kita akan memanggil kakak senior." Kelompok dari guru api memandang Huan sebelum akhirnya mereka bertanya, apakah kita akan secara paksa memanggil guru kehidupan kematian? Ying Huan segera menjawabnya, "Aku bisa mendeteksi riak samar dari kakak senior dan dia seharusnya sudah hampir pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, tidak menjadi masalah bagi kita untuk memanggilnya dengan paksa." Kelompok dari guru api hanya bisa mengangguk secara perlahan. Kemudian mereka ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Namun, aku cukup khawatir kau harus menggunakan kekuatan penuhmu jika kau ingin bertarung dengan Raja Kursi Surga." Ying Huan pun terdiam. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya dengan erat yang telah disembunyikan di dalam sarung tangan berwarna putih. Setelah itu, Ying Huan mengangkat kepalanya dan dia melihat ke arah laut iblis kekacauan yang cukup jauh. Beberapa saat kemudian, Huan pun berkata, "Aku tahu, namun jangan khawatir, serahkan saja Raja Kursi Surga itu padaku. Kali ini dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Dan kebetulan Lindong tidak ada untuk saat ini. Oleh karenanya, aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk menangani masalah sendirian. Jika tidak, maka Lindong tidak akan pernah setuju dengan keputusan yang aku buat saat ini." Kelompok dari guru api hanya bisa saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka pun menghela nafas dengan panjang sambil menganggukkan kepalanya. Karena mereka tahu, begitu kekuatan Ying Huan benar-benar terbangun, kemungkinan dia akan kembali seperti masa lalu. Ying Huan tampak sedikit lesu ketika dia melambaikan tangannya yang kemudian mengatakan, "Ayo, kita harus segera membuat persiapan." Karena guru api dan juga para guru kuno yang lainnya tahu bagaimana perasaan Huan saat ini, mereka memilih untuk tidak berbicara lagi. Sebaliknya, tubuh mereka pun langsung bergerak pergi dan menyampaikan pesan pada 3 aliansi besar. Setelah mereka benar-benar pergi, Ying Huan hanya bisa menggigit bibir merahnya sendiri. Tatapan matanya terus melihat ke arah laut iblis kekacauan dan dia menolak untuk menyerah. Sementara Ling Qingsu yang ada di samping Huan, dia menatapnya dengan cukup serius yang kemudian Qingsu bertanya, "Kenapa kau tidak menunggunya keluar dari pengasingannya? Kita masih memiliki banyak waktu yang tersisa." Huan pun dia tersenyum lalu menjawab perkataan dari Ling Qingsu, "Aku cukup khawatir pada saat itu. Aku tidak bisa bertahan untuk membuat keputusan seperti tadi dan tidak mungkin bagiku untuk tetap menjadi sedingin es di hadapan dari Lindong. Selain itu, memang harus ada seseorang yang memikul beban berat ini. Meskipun Lindong luar biasa, namun dia masih kurang. Ini adalah beban yang terlalu berat. Jika dia harus membawanya, maka hatiku pasti akan sakit. Oleh karena itu, aku lebih suka untuk menanggungnya sendirian." Mendengar hal ini, Ling Qingsu menatap Huan dengan tajam yang kemudian dia kembali berkata, "Namun, aku cukup khawatir Lindong tidak akan pernah bisa menerima hal ini dengan bertindak seperti itu. Bukankah sama artinya dengan kau melarikan diri?" Ying Huan menjawab perkataan Ling Qingsu dengan cukup tenang. "Di dunia ini, kita tidak selalu memiliki pilihan. Lagi pula, hanya orang bodoh seperti dia yang akan terus bertahan dengan keras kepala. Dia selalu percaya bahwa suatu hari nanti dia akan mampu memikul beban berat yang aku bawa saat ini. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal itu?" Ling Qingsu pun berhenti berbicara dan tiba-tiba saja Ying Huan mendekat ke arah Ling Qingsu. Dia akhirnya tersenyum lalu mengatakan, "Qingsu, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di masa depan, tolong jaga Lindong dengan baik."
Ling Qingsu menatap tuan-tuan yang ada di hadapannya, yang kemudian dia dengan lembut menjawabnya. Berdasarkan apa yang kau katakan, aku cukup yakin bahwa dirimu akan segera mengalami transformasi setelah kekuatanmu terbangun sepenuhnya. Tapi percayalah, pada saat itu ketika kamu melihat Lindong, sesuatu yang ada di dalam dirimu akan berubah. Karena sebenarnya ada perasaan yang tidak bisa dibekukan melalui kekuatan murni. Ying Huan cukup terkejut dengan ucapan dari Ling Qingsu. Kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku harap juga begitu. Namun, semuanya akan menjadi seperti ini. Bahkan aku saja akan cukup membenci diriku sendiri ketika aku menjadi guru es sepenuhnya. Akankah saat itu Lindong juga masih menyukaiku? Di atas sungai kegelapan, Raja Kursi Surga yang berada di dalam peti mati secara perlahan berdiri. Dia kemudian menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan sensasi pusing setelah tertidur selama bertahun-tahun. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat pada ruang kosong yang ada di sekelilingnya. Yang kemudian, Raja Kursi Surga tersenyum tipis sambil berkata, "Guru Esya, sepertinya musuh yang kuat akan selalu bertemu denganku. Tidak terduga bahwa kau telah berhasil melakukan reinkarnasi." Detik berikutnya, beng! Sebuah ledakan yang cukup keras tiba-tiba saja terjadi di dalam sungai kegelapan ini. Setelah itu, sosok raksasa berjalan mendekat dan dia mengayunkan 8 tangan iblisnya yang membuat ruang di sekitar menjadi sangat terdistorsi. Karena itu adalah Raja Iblis Jahat Kosmik yang kemudian berkata, "Raja Kursi Surga, apakah kamu akhirnya pulih sepenuhnya?" Setelah Raja Iblis Jahat Kosmik berkata seperti ini, ada banyak pilar air hitam muncul di sekitar sungai ini. Selanjutnya, 8 sosok pun telah muncul di atas pilar air ini. Karena mereka adalah Raja Kursi ketiga dan juga para eselon atas dari penjara iblis. Raja Kursi kedua yang berdiri di pilar air paling kanan, dia tiba-tiba saja mengatakan, "Sepertinya mereka telah menemukan di mana kita berada." Mendengar hal itu, Raja Kursi Surga pun tertawa lalu mengatakan, "Benar sekali, kita telah meremehkan kekuatan dari Guru Es. Awalnya, aku berpikir bahwa kita akan memiliki sedikit waktu lebih lama lagi." Sementara Raja Kursi ketiga saat ini, dia bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita memulai perang saat ini?" Raja Kursi Surga dengan santai menjawabnya, "Tenang dulu. Mereka pasti akan berurusan dengan pasukan Yimo yang ada di luar sana. Kirimkan pesanku pada seluruh pasukan Yimo untuk meluncurkan serangan habis-habisan. Selama pasukan dari 3 aliansi besar mereka belum berkumpul, kemungkinan kelompok dari Guru Es juga tidak akan berani datang ke tempat ini." Raja Kursi ketiga hanya bisa mengurutkan keningnya lalu dia mengatakan, 3 aliansi besar saat ini sudah berkembang dengan cara yang cukup baik. Dengan kekuatan kita sendiri, aku cukup khawatir kita tidak akan pernah bisa menghentikan mereka. Raja Kursi Surga hanya bisa tersenyum lalu dia menjawabnya, "Biarkan mereka semuanya mati. Dan ini adalah sebuah kehormatan bagi pasukan Yimo karena telah mengorbankan diri mereka sendiri. Kali ini kita tidak akan membiarkan siapapun untuk bisa menghentikan kelompok kita. Dan planet ini pada akhirnya akan berada di bawah kendali dari suku Yimo. Aku akan membantu Kaisar untuk menyelesaikan apa yang telah gagal dia lakukan saat itu, Guru Es. Tunggu saja, kali ini kita tidak akan pernah gagal. Dan aku sangat menantikan untuk melihat seluruh wajah putus asa dari seluruh makhluk yang ada di dalam planet ini." Cerita kemudian berpindah ke dalam dunia patung leluhur. Keheningan masih terjadi di dalam tempat itu, dan sosok dari Lindong kini telah duduk selama 10 tahun. Pakaiannya secara bertahap terlihat menjadi sangat compang-camping karena erosi dari waktu ke waktu. Namun, penampilan dari Lindong sendiri masih tetap tidak berubah. Meskipun begitu, ada sebuah tekad besar masih terlihat jelas dalam raut wajah dari Lindong.
Tidak ada sedikit pun kekuatan Yuan maupun energi mental yang dipancarkan dari dalam tubuh Lindong, dan hal ini membuatnya tampak seperti manusia biasa. Bahkan dia tampak cukup lemah, namun faktanya hanya mereka yang memiliki indera yang sangat tajam akan samar-samar bisa mendeteksi kekuatan luar biasa mengerikan di penampilan biasa saja dari Lindong ini. Keheningan di tempat ini berlanjut untuk jangka waktu yang cukup lama, dan tiba-tiba saja tubuh dari Lindong kini bergetar. Segera setelah itu, pakaian yang ada di tubuhnya langsung hancur menjadi debu. Mata dari Lindong yang selama 10 tahun telah tertutup rapat, pada akhirnya mulai terbuka kembali, dan hal itu memperlihatkan sebuah mata yang sangat gelap yang tidak mengeluarkan fluktuasi apapun. Namun, ketika seluruh orang dilihat dengan mata gelap Lindong, bahkan seluruh dunia pun akan bergetar dengan hebat, karena sebenarnya mata dari Lindong terlihat seperti mata dewa. Bahkan hal itu akan menakuti dunia ini sendiri. Setelah Lindong terbangun dari sesi pelatihannya, dia pun terdiam untuk sejenak karena Lindong terlihat cukup linglung untuk saat ini. Segera setelah itu, matanya pun mulai mendapatkan kembali kejernihan seperti biasanya. Kemudian Lindong menundukkan kepalanya untuk melihat tangannya, yang akhirnya dia tersenyum tipis sambil mengatakan apakah ini kekuatan yang berada di tingkat Master Istana Surgawi, karena Lindong bisa merasakan bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup menakutkan dan berbeda dari sebelumnya, dan level Master Istana Surgawi adalah sesuatu yang belum pernah disentuh oleh Lindong selama ini. Sekarang Lindong cukup percaya diri jika dirinya bertemu kembali dengan Raja Kursi ke-7, maka Lindong bisa dengan mudah melukai Raja ke-7 hanya dengan membalikkan telapak tangannya. Dan Lindong juga cukup yakin ketika dirinya bertemu dengan Raja Kursi yang setara dengan seorang ahli yang telah melewati 3 kesengsaraan rekarnasi, dia akan bisa menandingi orang seperti itu. Karena ini merupakan kekuatan yang diberikan oleh Istana Surgawi Lindong. Lindong sejenak memejamkan matanya, dan sebuah pemikiran kini melintas di dalam benaknya. Setelah itu, Lindong bisa melihat bahwa di antara alisnya ada simbol Istana Surgawi yang memancarkan sinar cahaya surgawi berukuran ratusan ribu kaki. Banyak energi mental yang telah menari-nari di dalam istana surgawinya. Untuk saat ini, energi mental dari Lindong juga telah mengeluarkan cahaya kekacauan primal yang cukup redup. Karena ini adalah perubahan yang terjadi setelah energi mentalnya bergabung dengan kekuatan zenit yang misterius. Dan secara alami, energi mental milik Lindong sebenarnya telah mengalami metamorfosis. Lindong kembali membuka matanya dan dia secara perlahan berdiri. Setelah itu, sebuah cahaya berkilauan di tubuh Lindong sebelum akhirnya hal ini berubah menjadi satu set pakaian. Selanjutnya, Lindong pun mengepalkan tangan dan dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya sebenarnya juga telah meningkat secara signifikan. Namun, setelah Lindong mencapai level saat ini, dia tidak lagi harus berpikir untuk membuat terobosan. Selanjutnya, yang perlu dilakukan Lindong hanyalah bagaimana caranya bertahan dari kesengsaraan rekarnasi yang sangat menakutkan itu. Namun Lindong melupakan hal ini untuk sejenak, yang kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. 10 tahun berada di dalam tempat ini, artinya 1 tahun telah berlalu di luar sana. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di luar sana untuk saat ini. Setelah mengatakan hal ini, Lindong merasakan kekhawatiran di dalam hatinya, karena dia mengetahui di saat dia memasuki dunia patung leluhur, dunia luar pada saat itu dalam keadaan yang cukup kacau. Hal inilah yang membuat Lindong cukup penasaran dengan situasi macam apa yang terjadi di luar sana saat ini. Dan Lindong segera berkata, aku harus segera pergi. Tubuh dari Lindong segera berbalik, yang kemudian dia membungkuk ke arah kasur tua dan rusak yang ada di atas altar. Hal ini dilakukan oleh Lindong karena alasan terbesar kenapa dirinya berhasil membentuk istana surgawi adalah karena Lindong telah menerima petunjuk dari kasur rusak itu. Jika tidak, kemungkinan Lindong tidak akan pernah bisa membentuk istana surgawi, yang sebenarnya membutuhkan kekuatan zenit yang cukup misterius. Dan untungnya, Lindong telah mempelajari seni penginderaan zenit
dari Ling Qingsu. Jika tidak, kemungkinan Lindong tidak akan pernah bisa membuat langkah ini seumur hidupnya. Tepat ketika Lindong membungkukkan tubuhnya ke arah kasur rusak itu, tiba-tiba saja ada suara dengungan terdengar dari dalam kasur rusak. Segera setelah itu, sebuah cahaya yang cukup misterius ini telah perlahan naik dari dalamnya. Cahaya ini kemudian berkumpul di atas kasur rusak dan samar-samar membentuk sebuah formasi kecil yang cukup misterius. Ketika Lindong melihat formasi cahaya ini, dia pun langsung terkejut karena dia merasa bahwa formasi cahaya itu benar-benar mirip dengan formasi alam semesta kuno yang ada di dalam tubuh Lindong. Di saat yang sama, formasi alam semesta kuno di dalam tubuhnya juga bergetar dengan hebat. Segera setelah itu, formasi alam semesta kuno ini bergegas keluar dari dalam tubuh Lindong yang akhirnya bergabung dengan formasi cahaya yang ada di atas kasur rusak. Keduanya pun saat ini menyatu. Segera setelah itu, formasinya berubah menjadi sangat tidak jelas dan lebih misterius lagi. Samar-samar ada fluktuasi kuno yang tersebar ketika dua formasi itu telah bergabung sepenuhnya. Dan kali ini, formasi alam semesta kuno menjadi lebih intens. Ketika Lindong melihat formasi alam semesta kunonya telah bergabung dengan formasi yang ada di atas kasur rusak, dia pada akhirnya mengetahui sesuatu. Apakah ini sebenarnya adalah roh dari formasi alam semesta kuno? Karena semenjak Lindong mendapatkan formasi alam semesta kuno, dia selalu merasa ada sesuatu yang menghilang dari formasi ini. Dan secara tidak langsung, ketika melawan anggota dari penjara iblis, Lindong mengetahui bahwa sebenarnya formasi alam semesta kuno ini telah diciptakan oleh leluhur simbol. Faktanya, banyak Gimo telah terbunuh oleh formasi ini sejak zaman kuno. Namun saat itu Lindong tidak tahu bahwa sebenarnya formasi alam semesta kuno yang ada di tangannya itu tidak sempurna. Sementara adegan yang telah muncul di hadapan Lindong saat ini menunjukkan bahwa benda yang telah menghilang dari dalam formasi alam semesta kuno sebenarnya telah tersembunyi di dalam kasur rusak selama ini. Detik berikutnya, formasi cahaya yang ada di atas kasur rusak kali ini mulai menyusut. Setelah itu, semua cahayanya kembali masuk ke dalam kasur rusak. Selanjutnya, kasur tua itu kali ini telah mulai mencair. Dan akhirnya, sebuah nyala api telah naik dari dalamnya. Dan hal itu kemudian berubah sebuah lempengan batu berwarna hitam dan putih seukuran telapak tangan. Hal ini memancarkan sebuah sensasi yang cukup kuno dan juga sunyi, serta ada banyak garis-garis misterius yang telah terukir di dalamnya. Lindong segera mengulurkan tangan, dan dalam sekejap saja, batu hitam putih itu pun mendarat di telapak tangan Lindong saat ini. Ketika Lindong menyentuhnya, ada sebuah perasaan dingin yang terpancar dari dalamnya. Untuk sesaat, Lindong mengamati dengan rasa ingin tahu, dan sebuah pikiran ini telah melintas di dalam benaknya. Sebelum pada akhirnya lempengan batu hitam putih itu berubah menjadi sinar cahaya yang tidak biasa dan segera masuk ke dalam tubuh Lindong. Pada saat ini, formasi alam semesta kuno milik Lindong yang telah diciptakan oleh leluhur simbol akhirnya menjadi lengkap sepenuhnya. Hal itu membuat Lindong merasakan sebuah kegembiraan yang tidak ada batasnya, karena dia tidak pernah berharap akan memiliki kesempatan bertemu dengan hal-hal seperti itu di dalam tempat ini. Lindong segera menangkupkan kedua tangannya ke arah ruang kosong sambil mengatakan, "Terima kasih banyak leluhur simbol." Meskipun leluhur simbol sendiri tidak ada di dalam tempat ini, namun Lindong tidak akan pernah lupa mengucapkan rasa terima kasihnya. Setelah melakukan hal itu, Lindong tidak terus berlama-lama lagi di dalam tempat ini. Dengan sebuah pemikiran, akhirnya lingkaran cahaya yang bersinar secara perlahan terbentuk di dalam kehampaan yang ada di atas altar batu. Tanpa ragu-ragu lagi, Lindong pun segera melangkahkan kakinya ke dalam lingkaran cahaya itu dan dia menghilang sepenuhnya. Ruang kosong yang ada di tempat ini sekali lagi telah berubah menjadi kesunyian. Namun detik berikutnya, ada titik-titik cahaya yang cukup lemah berkedap-kedip di atas kasur rusak, dan hal ini secara samar-samar membentuk sosok seseorang yang terus mengamati kepergian dari Lindong.
karena sosok itu cukup mirip dengan leluhur simbol. Mungkin itu adalah sisa kesadaran yang tertinggal di dalam kasur rusak. Cerita kemudian berpindah ke dalam aula Dewa Api. Saat ini, tempat itu telah menjadi markas besar dari aliansi Laut Iblis Kekacauan, dan tidak diragukan lagi, aula Dewa Api telah menjadi sangat ramai hanya dalam waktu 1 tahun ini. Tentu saja, tempat yang paling menarik perhatian dari aula Dewa Api ini tidak diragukan lagi adalah benteng leluhur yang hingga detik ini masih berdiri di langit. Ada banyak sosok yang berdiri di depan pintu masuk benteng leluhur dengan kekuatan yang cukup menakutkan menyebar dari dalam tubuh mereka, karena mereka semuanya adalah seorang ahli yang telah melangkah ke tahap samsara. Sementara di bawah sana ada banyak orang dengan tatapan mata yang iri pada para ahli yang ada di depan pintu benteng leluhur, karena mereka mengetahui jika seseorang masuki benteng leluhur dan benar-benar beruntung, maka mereka akan segera naik ke tahap reinkarnasi. Bagaimanapun juga selama 1 tahun terakhir ini sudah banyak ahli tahap samsara yang berhasil membuat terobosan setelah masuki benteng leluhur, dan mereka benar-benar di tahap reinkarnasi yang cukup dihormati. Ini juga merupakan alasan kenapa aliansi yang berada di Laut Iblis Kekacauan menjadi semakin kuat dan berhasil mendorong para Yimo sepenuhnya. Saat ini di bagian terdalam dari benteng leluhur ada sebuah patung kuno yang merupakan patung leluhur. Tiba-tiba saja patung itu memancarkan cahaya terang dan sosok dari Lindong segera keluar dari dalamnya. Lindong segera mengamati pemandangan yang cukup familiar di dalam tempat ini, dan hal itu membuat Lindong segera menarik nafas dalam-dalam karena dia berpikir pada akhirnya bisa keluar juga setelah melakukan pelatihan yang cukup lama. Dan saat ini Lindong memutuskan untuk segera keluar dari dalam benteng leluhur. Ketika dirinya berjalan menuju pintu keluar, kadang-kadang Lindong melihat beberapa ahli yang telah berlatih dengan baik, dan orang ini semuanya merupakan praktisi yang cukup kuat. Namun, ketika mereka melihat Lindong, semua orang ini sangat tercengang. Faktanya, mereka baru saja menyadari setelah Lindong berjalan melewati mereka, dan banyak orang segera menoleh sebelum akhirnya mereka berkata, apakah itu sebenarnya adalah tetua Lindong? Di dalam aliansi Laut Iblis Kekacauan sendiri, Lindong memegang posisi yang penting sebagai Dewan Penatua, dan dia memiliki peringkat yang sama dengan Huan-Huan dan juga para guru kuno. Tentu saja, posisi seperti ini adalah posisi yang sangat dihormati. Tidak heran jika para anggota dari aliansi semuanya akan tercengang ketika melihat Lindong berada di dalam tempat ini, yang kemudian banyak percakapan pun segera terdengar. Ternyata tetua Lindong juga berlatih di dalam benteng leluhur, karena ketika tubuh Lindong melewati banyak orang, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mendeteksi fluktuasi kekuatan Yuan maupun energi mental milik Lindong. Jelas hal ini bukan karena Lindong telah kehilangan seluruh kekuatannya, namun ketika Lindong berada di levelnya yang sekarang, orang-orang yang cukup lemah tidak akan pernah bisa mendeteksi kekuatan sebenarnya dari Lindong. Sementara Lindong sendiri terus berjalan menuju pintu keluar, dan dia mengabaikan seluruh keributan yang ada di belakangnya. Baru saja Lindong akan pergi, tiba-tiba ada seseorang yang menghentikan Lindong sambil mengatakan, saudaraku, apakah kau sudah menyelesaikan pelatihanmu? Jika sudah, silahkan kau mengisi daftar absensi. Siapa namamu dan berasal dari aliansi yang mana? Lindong cukup bingung ketika melihat pria parubaya yang telah menghentikannya saat ini, dan pria itu mengeluarkan piringan giok sebagai daftar absensi untuk Lindong. Sementara Lindong hanya bisa menggaruk kepalanya. Namun tepat ketika Lindong akan berbicara, tiba-tiba saja ada seseorang muncul yang kemudian menarik pria parubaya itu ke arah samping. Orang yang baru saja muncul ini memelototi pria parubaya sebelum akhirnya dia melihat ke arah Lindong sambil tersenyum, lalu mengatakan, tetua Lindong, mohon maafkan, dia adalah binatang baru dan secara otomatis tidak mengenali dirimu. Jika dia telah menyinggung Anda dengan cara apapun, tolong maafkan dia. Pria parubaya yang sebelumnya menginterogasi Lindong tiba-tiba saja terkejut. Raut wajahnya berubah
lalu mengatakan, "Hah? Sebenarnya kau adalah penatua Lindong?" Pria parubaya ini menatap Lindong dengan kegembiraan liar yang terpancar jelas di raut wajahnya. Sementara Lindong tidak bisa tertawa ataupun menangis. Yang kemudian dia bertanya, sebenarnya apa yang telah terjadi? Pria berwajah kekar, dia pun dengan hormat mengatakan, semenjak para guru kuno membuka benteng leluhur 1 tahun yang lalu, mereka telah mengizinkan banyak para ahli di tahap samsara untuk memasuki tempat ini dan melakukan kultivasi. Di saat yang sama, hal itu juga telah menghasilkan sejumlah besar ahli bagi 3 aliansi besar. Lindong cukup terkejut, yang kemudian dia mengatakan, "Hah? 3 aliansi besar?" Pria berwajah kekar, dia tidak terkejut ketika melihat reaksi dari Lindong. Bagaimanapun juga, semua peristiwa yang terjadi saat ini tidak disaksikan oleh Lindong karena dirinya melakukan pengasingan kultivasi di dalam benteng leluhur ini. Dan pria berwajah kekar itu segera menjelaskan, ketika Anda pergi, bahkan wilayah iblis dan juga 4 wilayah Suan telah terpengaruh oleh Yimo, yang kemudian para guru kuno mengirimkan pesan beberapa waktu yang lalu. Mereka memerintahkan 3 aliansi besar untuk segera melenyapkan pasukan Yimo. Setelah itu, kita harus mengumpulkan kekuatan dan melakukan penyerangan besar-besaran ke wilayah Suan Barat, karena markas dari penjara iblis telah berdiri di tempat itu. Saat ini, aliansi di Laut Iblis Kekacauan kita sedang terlibat di dalam pertempuran besar yang cukup menentukan dengan tentara Yimo di bawah kepemimpinan dari kepala aliansi Nona Silian. Namun, pertarungan itu tampaknya telah menemui jalan buntu. Untuk saat ini, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia tidak menanyakan di mana pertempuran itu terjadi. Sebaliknya, Lindong menggunakan pikirannya yang kemudian dia bisa mendeteksi aura brutal dan juga liar yang berada di tempat sangat jauh. Detik berikutnya, Lindong pun berkata, "Aku akan segera menuju ke tempat peperangan itu." 2 orang yang ada di hadapan Lindong segera tersenyum lalu mengatakan, begitu tetua Lindong bergerak, kemungkinan pasukan Yimo itu juga akan langsung runtuh. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba saja tubuh dari Lindong kini langsung menghilang dalam sekejap saja. 2 pria itu benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Lindong. Detik berikutnya, sebuah kegembiraan juga langsung terlintas dalam tatapan mata 2 pria itu. Dengan turunnya Lindong secara langsung, kemungkinan pasukan Yimo yang ada di tempat ini akan langsung dihancurkan. Cerita kemudian berpindah ke Laut Iblis Kekacauan, tepatnya wilayah laut sebelah utara. Selama 1 tahun ini, wilayah laut yang luas itu menjadi tempat peperangan antara penjara iblis dan juga aliansi Laut Iblis Kekacauan. Kedua belah pihak telah bertempur dengan cukup intens. Hal ini terlihat cukup menakutkan, dan faktanya seluruh lautan saat ini telah diwarnai dengan warna merah darah, sementara langit juga dipenuhi dengan aura iblis. Pertempuran yang saat ini adalah pertempuran yang cukup menentukan di wilayah Laut Iblis Kekacauan. Hal ini dilakukan supaya aliansi Laut Iblis Kekacauan bisa membebaskan diri dan membantu 2 aliansi besar yang lainnya. Sementara penjara iblis juga telah mengeluarkan perintah mereka harus bisa menghentikan aliansi Laut Iblis Kekacauan dengan cara apapun. Bahkan jika pasukan Yimo yang ada di tempat ini harus mengorbankan diri dengan cara meledakkan diri mereka sendiri. Oleh karenanya, pertempuran kali ini terasa cukup mengerikan. Detik berikutnya, beng, beng, aura iblis telah melonjak ke segala arah, sementara energi Yuan yang tidak terhitung jumlahnya juga langsung meledak. Banyak sosok bercahaya telah langsung menyerbu ke arah pasukan Yimo yang ada di depan sana dengan niat membunuh yang besar dan juga mengerikan. 2 arus besar pada akhirnya saling bertabrakan dan teriakan-teriakan pertempuran juga bergema di langit. Ombak yang sangat besar pun langsung muncul akibat benturan 2 kekuatan ini. Namun besarnya ombak yang ada di tempat ini tidak menghilangkan semangat bertarung dari kedua belah pihak. Karena itu menjadi pertempuran yang benar-benar haus darah. Tang Xilian sendiri saat ini telah berdiri di langit. Dia menggunakan baju besi berwarna merah
yang tidak mengurangi kecantikannya sedikitpun. Tatapan mata dari Tang Xilian sendiri terlihat sangat fokus ke medan peperangan, dan kadang-kadang dia berteriak dengan suara yang dibungkus energi Yuan. Tang Xilian memberikan perintah pada pasukan aliansi untuk terus mengatur strategi di dalam peperangan ini. Di samping Tang Xilian, ada seorang laki tua yang kemudian berkata dengan ekspresi cukup muram di wajahnya, "Kepala aliansi, sepertinya para Yimo ini sudah gila dan mereka terasa cukup gigih." Mendengar hal ini, tatapan mata Tang Xilian mengeras. Lalu dia berkata, "Kirimkan perintah sesegera mungkin. Kali ini kita harus menghabisi pasukan penjara iblis di Laut Iblis Kekacauan. Karena markas penjara iblis telah terungkap. Oleh karena itu, alasan kenapa pasukan Yimo yang ada di tempat ini bertempur sampai mati, kemungkinan mereka telah mendapatkan perintah dari markas besar mereka. Terlebih lagi, jelas penjara iblis saat ini telah berencana untuk mengorbankan pasukannya demi bisa menghentikan pasukan aliansi kita. Karena mereka bersedia membayar harga yang mahal, penjara iblis pasti menggunakan kesempatan ini untuk membuat persiapan tertentu. Maka dari itu, kita harus bertindak sesegera mungkin." Mendengar ucapan dari Tang Xilian, lelaki tua yang ada di sampingnya merasa cukup ketakutan. Sebelum pada akhirnya, lelaki tua itu juga mengagumi sikap dari Tang Xilian. Meskipun dia merupakan senior di tempat ini, bahkan lebih tua daripada Pak Tua Moluo, namun selama 1 tahun terakhir, Tang Xilian sudah mengambil alih seluruh aliansi Laut Iblis Kekacauan, dan situasinya secara perlahan telah berubah menjadi sangat baik. Kemampuan dari Tang Xilian ini benar-benar diakui oleh banyak orang yang ada di Laut Iblis Kekacauan, dan tidak ada satupun orang yang berani tidak mematuhi perintah Tang Xilian. Detik berikutnya banyak perintah pun menyebar dengan cepat ke seluruh pasukan aliansi. Setelah itu, membuat mata dari pasukan aliansi dipenuhi dengan niat bertarung yang besar. Mereka tahu selama ini terlalu banyak orang dari pihak aliansi yang telah dibunuh oleh pasukan Yimo selama 1 tahun terakhir. Dendam ini tidak akan pernah bisa dipadamkan, dan satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah memusnahkan pasukan Yimo sepenuhnya. Raungan yang menggetarkan bumi tiba-tiba saja terdengar di tempat ini. "Serang! Hancurkan pasukan Yimo!" Para ahli yang tidak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah depan. Kekuatan Yuan mereka juga dikeluarkan secara gila-gilaan dan benar-benar menghancurkan seluruh pasukan Yimo yang berhadapan dengan mereka. Dengan raut wajah yang cukup dingin, Tang Xilian terus melihat pada medan perang. Segera setelah itu dia mengalihkan perhatiannya ke arah langit, karena di tempat itu adalah tempat pertarungan dari para elit di kedua belah pihak. Meskipun hanya ada sedikit orang yang terlibat di dalam pertarungan ini, namun hasil pertarungan yang sebenarnya akan ditentukan oleh pertarungan yang ada di langit itu. Karena saat ini, di medan pertempuran yang ada di langit, semuanya adalah para ahli yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Sementara lawan mereka adalah para elit dari Yimo yang berperingkat raja. Faktanya, di tempat itu sendiri ada 3 raja sejati, dan untungnya orang-orang yang cukup merepotkan seperti itu mampu dihentikan oleh para ahli top dari aliansi Laut Iblis Kekacauan. Ketika melihat hal ini, Tang Xilian pun mengepalkan tangannya lalu mengatakan, "Aku ingin tahu apakah Raja Naga Kingsi mampu bertahan di dalam pertarungan itu." Karena saat ini ada sebuah riak energi yang cukup menakutkan dipancarkan dari tempat Raja Naga Kingsi berada. Sementara di hadapan dari Raja Naga Kingsi telah berdiri sosok raksasa Yimo yang sangat besar. Ada banyak mata di tubuhnya, dan dia juga memancarkan fluktuasi yang cukup brutal serta menakutkan dari dalam tubuhnya saat ini. Yimo yang sangat mengerikan itu sebenarnya terbentuk dari penggabungan 10 Raja Yimo sejati dari penjara iblis. Setelah penggabungan ini benar-benar berhasil, maka hal itu akan segera membentuk Yimo yang baru dengan kekuatan yang cukup menakutkan. Faktanya, hal itu sebanding dengan ahli puncak yang telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi. Maka dari itu, kemungkinan besar di dalam aliansi Laut Iblis Kekacauan ini hanya Raja Naga Kingsi lah yang bisa menghentikan makhluk seperti itu.
Kali ini, ekspresi di raut wajah Raja Naga Kingsi terlihat sangat serius, sementara cahaya hijau terus keluar dari dalam tubuhnya. Dan hal itu membengkak dengan cara yang cukup liar. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, pakaian dari Raja Naga Kingsi telah berubah menjadi compang-camping. Dan kali ini, Raja Naga Kingsi telah benar-benar berubah menjadi manusia naga yang ukurannya puluhan ribu kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik berwarna hijau dan ada cahaya dingin yang menyinari tubuh itu. Detik berikutnya, puluhan ribu tato naga hijau juga langsung keluar dari dalam tubuh Raja Naga Kingsi, dan hal ini melingkar untuk mengelilingi tubuhnya. Yang sebenarnya ini merupakan transformasi tubuh naga hijau surgawi yang telah diciptakan sendiri oleh Raja Naga Kingsi. Oleh karena itu, ketika Raja Naga Kingsi mengeluarkan seni bela diri ini, maka kekuatannya bisa mengejutkan siapapun. Detik berikutnya, suara auman naga pun terdengar, dan Raja Naga Kingsi telah melesat dengan cara yang cukup cepat menuju iblis raksasa. Sebuah tinjuan naga yang terdiri dari puluhan ribu tato naga hijau juga telah dilonjakkan dari tinjuan Raja Naga Kingsi itu. Menghadapi serangan yang sangat menakutkan dari Raja Naga Kingsi, iblis raksasa kini telah meraung ke arah langit, dan dia mengayunkan cakar iblisnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur. Akhirnya, hal ini langsung berbenturan dengan tinjuan dari Raja Naga Kingsi. Dua makhluk raksasa kini telah berkelahi di langit, dan mereka tidak menggunakan teknik khusus. Sebaliknya, hanya mengandalkan kekuatan dari tubuh fisik yang sangat menakutkan. Bahkan hal ini saja sudah membuat ruang yang ada di sekitarnya meledak dengan keras. Akibat benturan tinju dari Raja Naga Kingsi dan juga serangan dari raksasa Yimo, hal ini menimbulkan suara ledakan yang benar-benar mengerikan. Bahkan teriakan-teriakan peperangan yang ada di tempat ini sampai-sampai tidak terdengar. Detik berikutnya, Raja Naga Kingsi mengeluarkan cakar naga yang dengan kejam menyapu tubuh raksasa iblis. Segera setelah itu, daging di tubuh raksasa itu pun kini telah terkoyak. Hal ini segera meneteskan darah berwarna hitam. Sementara iblis itu mengeluarkan suara raungan yang sangat keras dan akhirnya mendaratkan pukulan ke tubuh Raja Naga Kingsi. Kekuatan di balik pukulan raksasa iblis itu sekarang telah menghancurkan sisik naga hijau di tubuh Raja Naga Kingsi dan membuat sisik itu terbang hanya dalam sekejap mata. Jejak darah ini telah muncul dalam tatapan mata Raja Naga Kingsi, sementara punggungnya juga bergetar. Detik berikutnya, sepasang sayap naga hijau raksasa tiba-tiba dikeluarkan dari punggung itu. Sayap ini kemudian mengepak dan sekali lagi bertabrakan dengan iblis raksasa. Tang Xilian yang mengamati pertarungan yang sangat menakutkan itu, tatapan matanya tiba-tiba saja berubah menjadi sangat serius. Yang kemudian Tang Xilian berteriak, "Unit ketiga, lakukan serangan saat ini juga." Tepat ketika Tang Xilian berbicara, niat pembunuh yang besar tiba-tiba saja meletus dari jarak yang cukup jauh di belakang tentara Yimo. Setelah itu, banyak praktisi kini telah bergerak dengan sangat cepat dan membagi pasukan Yimo menjadi dua. Pada saat ini para pasukan Yimo menyadari ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba saja mereka berteriak yang dipenuhi dengan kegilaan tanpa akhir. Setelah teriakan ini terdengar, tubuh elit para Yimo yang ada di langit tiba-tiba saja meledak. Mereka berubah menjadi sinar cahaya hitam yang kemudian menembak ke tubuh iblis raksasa yang ada di langit, yang saat ini sedang terlibat pertarungan yang cukup menakutkan dengan Raja Naga Kingsi. Setelah iblis raksasa menerima aliran energi yang cukup menakutkan, tubuh raksasanya kali ini kembali membengkak menjadi sangat besar. Bahkan bekas luka berdarah yang telah muncul akibat cakaran Raja Naga Kingsi kali ini telah menghilang. Iblis raksasa itu kemudian mengeluarkan suara raungan yang cukup keras sebelum akhirnya melemparkan pukulan ke arah depan yang menembus udara dengan kejam mendarat di tubuh Raja Naga Kingsi. Hal itu membuat tubuh dari Raja Naga Kingsi sekali lagi dikirim terbang mundur, dan sisik naga yang ada di tubuhnya kini telah hancur berkeping-keping. Darah segar juga langsung muncrat
dari dalam tubuh Raja Naga itu. Hal ini menjadi bukti bahwa tentara Yimo sudah gila, dan iblis raksasa yang terbentuk dari penggabungan banyak Yimo sekarang telah setara dengan seorang ahli puncak yang telah melewati 3 kesengsaraan rekarnasi. Dan ini juga menjadi batas tertinggi dari tubuh raksasa Yimo itu. Jika sampai raksasa Yimo mendapatkan aliran energi lagi dari pasukan Yimo yang ada di tempat ini, kemungkinan tubuh besarnya akan meledak karena tidak mampu menampung aliran kekuatan dari para Yimo lagi. Dan sebenarnya para Yimo yang telah ada di tempat ini, mereka ditugaskan untuk mengorbankan diri mereka sendiri supaya bisa menghentikan seluruh pasukan aliansi Laut Iblis Kekacauan. Di sisi lain, ketika Raja Naga Kingsi melihat hal ini, keinginan membunuh yang besar pun muncul dalam tatapan matanya, dan dia segera mengeluarkan raungan naga dari dalam mulutnya. Cahaya hijau kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Raja Naga Kingsi, dan puluhan ribu tato naga hijau kini telah berubah menjadi naga hijau raksasa yang tingginya ribuan kaki. Hal ini dengan cepat menyerbu ke arah iblis raksasa. Bagaimanapun juga, Raja Naga Kingsi saat ini tidak bisa mundur. Jika dia melakukan hal itu, kemungkinan raksasa iblis ini akan segera menyerang pasukan aliansi, dan hal itu menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan di tempat ini. Melihat pergerakan dari Raja Naga Kingsi yang telah berubah menjadi naga, kali ini darah hitam yang tidak terbatas mulai berkumpul di mulut raksasa Yimo, dan telapak tangannya juga langsung membesar. Pada akhirnya, darah hitam itu telah berubah menjadi sinar cahaya hitam yang langsung menghantam tubuh dari Raja Naga Kingsi. Hal itu membuat sisik naga Raja Naga Kingsi langsung dihancurkan, dan tubuh raksasanya dikirim terbang mundur, yang membuat pasukan aliansi menjadi sangat terkejut. Bahkan sebuah lubang berdarah ini juga telah muncul di bahu dari Raja Naga Kingsi. Tiba-tiba saja raksasa Yimo itu kemudian berkata, "Bunuh dia sekarang juga." Dalam sekejap saja, niat membunuh yang besar segera terpancar dari raksasa Yimo itu. Detik berikutnya raksasa Yimo melesat dengan cepat dan akan menggunakan telapak tangannya untuk menghancurkan tubuh dari Raja Naga Kingsi. Sementara ada raungan marah yang cukup cemas terdengar dari para ahli top dari aliansi ini. "Semuanya bantu Raja Naga Kingsi!" Setelah itu, pilar energi Yuan yang cukup mengerikan pun melesat ke arah depan untuk memblokir serangan dari iblis raksasa. Namun, iblis raksasa itu benar-benar mengabaikan serangan seperti ini, dan dia membiarkan serangan gabungan dari banyak pasukan aliansi mendarat di tubuhnya. Hal itu hanya membuat tubuh raksasa iblis bergetar dengan hebat. Sementara telapak tangan dari iblis raksasa akan segera membanting tanpa ampun ke tubuh Raja Naga Kingsi yang sudah terluka, dan pasukan aliansi yang ada di tempat ini hanya bisa menatapnya tidak berdaya. Namun tiba-tiba saja, ketika telapak tangan iblis itu akan mengenai tubuh dari Raja Naga Kingsi, kali ini telapak tangan iblisnya segera berhenti. Banyak individu yang ada di tempat ini terkejut, yang kemudian mereka pun berteriak, "Sebenarnya apa itu?" Dan kali ini banyak orang telah melihat sosok pemuda yang berdiri di depan Raja Naga Kingsi. Pemuda ini mengulurkan tangan kanannya dan memblokir serangan telapak tangan dari iblis raksasa. Perubahan adegan ini jelas sangat mengejutkan bagi pasukan aliansi. Pemuda itu tampak cukup kurus, namun dia benar-benar bisa menahan serangan menakutkan dari telapak tangan iblis raksasa. Sementara Tang Xilian yang melihat sosok pemuda yang cukup familiar, pertama-tama dia terkejut. Namun setelah itu, sebuah kegembiraan muncul di raut wajahnya yang cantik, lalu mengatakan, "Sebenarnya itu adalah Lindong." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dengan kekuatan Lindong yang saat ini dia benar-benar mampu menghancurkan seluruh pasukan Yimo yang telah hadir di tempat ini, yang bahkan tidak mampu dihadapi oleh Raja Naga Kingsi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.